Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas pemicu reboundnya saham-saham big caps di awal Juni ini, sehingga kita melihat market kembali recovery. Lalu bagaimana nasib retail yang sudah melakukan cut loss di bulan Mei lalu? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Saya agak sedikit tergelitik ya dengan sebuah postingan. Habis gelap terbitlah terang, habis cut loss malah terbang. Aku rapopo mas, I'm fine katanya ya. Kemungkinan dia sudah cut loss di saham-saham big caps yang memiliki fundamental bagus ya, seperti BRI, Mandiri, Astra International, Adro dan juga Cuan. Beberapa saham ini memang banyak sekali adanya fear ya, seperti BRI itu kemarin terkena fear juga, Astra International ini banyak sekali fear-nya. Lalu Adaro ya yang baru bagi dividen juga kemungkinan dia ditakut-takuti oleh adanya dividen trap ya. Padahal kalau misalkan memang dividen investing ya udah di hold aja. Nah, kebanyakan investor pemula itu sangat terpengaruh guys oleh yang namanya fear, oleh yang namanya ketakutan gitu guys ya dalam dia menghold sebuah saham. Padahal esensi dari investasi jangka panjang adalah buy and hold gitu ya, bukan buy sell itu lebih ke trader sebenarnya. Nah, untuk teman-teman swing trading juga sebenarnya itu ada momentumnya tersendiri. Kapan kita beli ya pastinya di harga bawah gitu guys ya. Soalnya kan ini kita tidak bisa nge-short gitu ya seperti di di marketnya Bitcoin gitu ya. Kalau di market Bitcoin itu kan kita bisa short dan juga long gitu ya open posisinya. Nah, sedangkan di saham ini memang kebanyakan kita buy and hold gitu ya. Lalu kalau misalkan sudah naik tinggi baru sell. Nah, jangan terbalik guys. Jangan kita beli di harga atas sehingga ketika marketnya terkoreksi, kita terpaksa jual di bawah karena kita tidak paham fundamental, karena kita ketakutan ya oleh oknum-oknum yang menyebarkan fear. Ini kan sangat terpengaruh ya, sangat mempengaruhi dengan keputusan investasi kita. Jadi hal-hal seperti ini dijadikan pelajaran ya buat teman-teman yang kemarin mungkin cut loss ya di harga bawah, itu jadikan pelajaran. Seharusnya di harga bawah itu teman-teman beli ya, buy cicil terus gitu guys ya, sehingga nanti ketika marketnya sudah naik teman-teman bisa merasakan cuan atau minimal minusnya itu berkurang. Seperti itu guys ya, ini biasa terjadi. Jadi silahkan teman-teman dipelajari kembali gitu guys ya, bagaimana psikologis dalam berinvestasi. Nah, kalau misalnya kita melihat ya IHSG kemarin sempat turun di bawah level 7.000, hari ini mulai recover lagi. Nah, kita pun akan bahas ya apa saja sih pemicu recovernya market dan juga naiknya saham-saham big caps yang kemarin itu tertekan. Mungkin kalau misalkan lewat jam 5 nanti ya kita bisa analisa lewat broker summary, kita bisa lihat money flow-nya itu akan lebih jelas lagi. Siapa yang beli, siapa yang hari ini jual gitu guys ya. Tapi karena ini saya tag-nya di pukul 16:37 jadi broksumnya belum ready gitu guys ya. Dan mungkin akan saya beberkan semua nanti di IQ saham. Oke guys, jadi untuk IHSG ya close di 7.036 ya. Yang pertama adalah berita dari dalam negeri ini guys ya, terkait dengan inflasi bulanan ya guys ya. Inflasi di bulan Mei 2024 capai 2,84% year on year, dipicu deflasi harga pangan dan juga transportasi. Nah, ternyata inflasi kita Indonesia itu turun gitu guys ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan bulan April 2024, di bulan Mei itu turun menjadi 2,84%, sedangkan di bulan April lalu itu mencapai 3%. Nah, teman-teman juga bisa baca beritanya gitu guys ya. Tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2024 mencapai 2,84% year on year. Nilai ini lebih rendah dibandingkan posisi April yang sebesar 3%. Padahal 3% pun ini turun gitu guys ya dari bulan sebelumnya. Ataupun konsensus ekonom yang himpun Bloomberg sebesar 2,97%. Jadi angka 2,84% di bulan Mei ya guys ya, angka inflasinya ini jauh lebih rendah dibandingkan bulan April 2024 dan juga analisa dari konsensus ekonom yang dihimpun oleh Bloomberg gitu guys yang sebesar 2,97%. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat positif untuk saham-saham big caps termasuk juga untuk IHSG, dan kita melihat hari ini marketnya cukup bagus ya recovernya, dan ini menjadi awal sebenarnya dari kenaikan dan bangkitnya saham-saham big caps yang kemarin turun, yang kemarin tertekan gitu guys ya. Nah, jadi di mana nih? Apakah kita harus buyback lagi ya karena harganya sudah mulai naik? Lalu di mana kita melakukan pembelian? Nah, ini kita akan bahas juga nanti di akhir video guys ya. Lalu berita dari luar negeri ya.
Kalender ekonomi pekan ini padat merayap, cermati data Amerika Serikat. Nah, inilah hal yang sering saya lakukan juga gitu guys ya, di mana saya mencermati data-data dari Amerika Serikat ataupun data dari luar negeri sana yang terkait dengan perkembangan ekonomi dan juga data inflasi. Dan ini juga sangat penting. Pekan ini dimulai dengan optimisme para pelaku pasar setelah minggu lalu ditutup dengan data inflasi Personal Consumption Expenditure atau PCE yang sesuai ekspektasi dan mendukung harapan penurunan bunga acuan oleh Federal Reserve atau The Fed pada tahun ini. Nah, nanti FOMC meeting akan digelar kembali ya pertengahan Juni, kalau nggak salah tanggal 11 Juni ya, nanti kita akan coba lihat. Dan beberapa rilis data ekonomi juga ini masih cukup mengantri gitu guys ya, sehingga kita harus melihat perkembangan juga apakah memang dalam waktu dekat suku bunga acuan akan dipangkas lagi atau masih jauh gitu ya. Jadi beberapa data dari ekonomi ya, dari rilis data ekonomi ini akan sangat berpengaruh guys terhadap market saham gitu ya. Ini juga ya hal yang sering dipelajari ya oleh teman-teman yang berada di market Bitcoin dan juga kripto seperti itu. Di hari Senin ini guys ya, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, ada beberapa rilis data yang akan diperlihatkan ya. Ada PMI Session Manufacturing Cina, data inflasi Mei Indonesia tadi sudah kita lihat ya. Data inflasi Pakistan, lalu beberapa juga ya S&P Global Manufacturing Amerika Serikat, data belanja konstruksi bulanan Amerika Serikat untuk April, data ISM Manufacturing Amerika Serikat. Di hari Selasa juga ada gitu guys ya, data inflasi Korea Selatan, lalu kita cek juga GOLTS opening Amerika untuk April dan data factory orders Amerika Serikat untuk April. Di bulan Rabu juga ada guys ya beberapa data inflasi ya dari beberapa negara seperti Filipina dan juga Thailand, dan ada data inflasi harga produsen Eropa juga gitu ya. Lalu hari Kamis juga banyak guys ya data yang akan rilis. Ada data neraca dagang Amerika Serikat untuk April ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya nantinya ya akan sangat berpengaruh dengan pergerakan market. Apakah market ini akan kembali optimis dan saham-saham big caps di Indonesia bisa naik lagi? Karena kalau misalkan saya perhatikan ya, ketika rilis data PCE di Amerika Serikat itu malam-malam ya, saham-saham banking Amerika Serikat itu langsung naik. Saham-saham banking dan finance ya, itu langsung naik gitu guys ya. Nah, berarti kan hari Seninnya berpotensi akan rebound lagi. Maka dari itu, ini menjadi catatan penting ya untuk kita, di mana kita akan selalu update ke teman-teman terkait dengan data ekonomi ya dari berbagai negara. Yang paling berpengaruh terhadap Indonesia adalah data ekonomi Cina dan data ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan lain-lain seperti itu. Yang pertama kita akan coba lihat ya saham-saham banking hari ini ya, seperti BRI hari ini naik 4,38% ya, good ya untuk BRI. Karena kemarin sempat ada fear ya, saya melihat ada potensi banyak sekali retail yang akan cut loss pada hari Senin, tapi ternyata marketnya malah optimis, sehingga kemungkinan ya niatan untuk cut loss di BRI menjadi urung ya, karena melihat harga BRI kembali naik. Lalu ada BCA juga naik tipis 0,27%. Hari ini BCA kembali berfluktuasi ya, dia naik turun. Lalu BMRI juga bagus ya, naik 3,39%. Yang paling tinggi kenaikannya untuk banking big caps itu adalah BNI, naiknya 5%. BRIS naik 1,3, BTN naik 3,2 ya, Arto masih koreksi tipis. BNGA yang kemarin juga turun hari ini naik 2,9%, BJTM yang kemarin juga anjlok hari ini naik 7%. Berarti investor ini masih optimis ya dengan saham BJTM. BTPS masih lanjut koreksi, hati-hati guys ya dengan BTPS teman-teman. Kalau misalkan buy on weakness, kemungkinan hanya bisa cuan dari capital rebound saja atau technical rebound saja. Nah, kita melihat juga beberapa saham lainnya seperti NISP, BDMN juga perlahan-lahan mulai naik lagi guys ya, sedangkan Bank Mega masih ditutup merah seperti itu. Oke guys, untuk saham-saham banking terutama untuk big caps ya, ini mulai adanya tanda-tanda kenaikan ya, kemungkinan besok akan ada sedikit koreksi sebelum lanjut naik lagi. Kalau misalkan bayarnya masih optimis dan hari ini investor asingnya terpantau masuk, kemungkinan besok akan lanjut naik lagi. Jadi kalau misalnya ada koreksi sedikit ya teman-teman, bisa membeli saham-saham big caps perbankan ini di area higher low-nya seperti itu.
Kita lanjut ke saham di sektor minyak, gas, dan juga batu bara ya. Adaro Energi hari ini kembali naik 5,78% sehingga sudah menutup gap down yang kemarin dari ex-date dividend. Ya, jadi untuk teman-teman yang pegang Adaro Energi ya, hari ini mulai recover lagi harganya ke 2.930-an. Lalu Pegas naik ya guys ya, tipis 0,6%, PTBA naik 3,6%, ITMG naik 1% ya pada hari ini. Sedangkan beberapa saham lainnya seperti Harum yang labanya anjlok 99% ini malah terkoreksi 3,57%. Tapi ya segini juga ya lumayan lah, nggak anjlok parah lah ya, hanya turun 3,5% aja. Lalu ada Indika Energi juga rilis data kuartal 1 2024-nya tidak terlalu bagus ya. Jadi ada koreksi 3,8% di saham Indika Energi. Lalu untuk Elsa naik 3,9%, lalu kita cek juga ternyata Petrosi ya masih naik 13%-an. Hati-hati, Petrosi ini saham yang cukup volatile. Lalu ada BSSR naik 1,2% ya. Saham batubara yang belum bagi dividen di sini adalah BSSR. Lalu NRG juga naik 2,9%, Cuan naik 6,6%. Lalu kita cek juga ABMM naik bagus ya. ABMM cukup bagus, naiknya 4,8%, didukung dengan Lokeng Hong Power gitu guys ya. Jadi teman-teman yang ngekormologi ya, ngikut saham-saham pilihannya Pak Lokeng Hong sebenarnya bagus juga ya. Beberapa yang bagi dividen itu bagus seperti ABMM, NISP dan BNGA itu mungkin bisa teman-teman ikuti. Hanya saja tinggal atur posisi. Ya, teman-teman tinggal atur posisi aja. Untuk ABMM, NISP dan BNGA itu tinggal atur posisi buy on weakness, beli di support, ya udah tinggal hold aja gitu ya bareng dengan Bapak Lokeng Hong seperti itu. Untuk beberapa saham batubara lainnya juga terpantau cukup baik ya guys, seperti Maha ini naik 10% ya. Humi juga naik 3,9%, ini campur ya, minyak, gas dan juga batubara ya. RMKE naik 9% guys, bagus ya. Jadi beberapa saham big caps juga ini sudah mulai terlihat ya adanya tanda-tanda rebound dan reversal dari area terendahnya. Kita lanjut ke saham otomotif dan juga komponen otomotif. Hari ini seperti GJTL guys ya, saham Pak Lokeng Hong lagi. Naik 4,2%, Auto atau Astra Auto Parts naik 10%, mengikuti induknya ya, Astra International yang hari ini juga mengalami kenaikan. Lalu ada SMSM ya, karena kemarin sempat gap up ya, jadi hari ini terkoreksi sehingga SMSM ditutup dengan minus tapi mulai recover lagi harganya, close di 1780. Lalu Dharma Polymetal juga tidak kalah ya guys ya dengan Auto, dengan Astra Auto Parts, di mana harga Dharma Polymetal juga mulai mengalami kenaikan 9,20% setelah harganya anjlok parah gitu guys ya. Teman-teman bisa cek lah ya nanti. Saham-saham lainnya juga bagus ya seperti UNTD ya, tapi hati-hati UNTD ini kan baru IPO guys ya, tapi naik ya 8,26%. Oke guys, kita lanjut ke saham di sektor lain ya. Ada sektor consumer, makanan dan juga minuman. INDF dan ICBP ini naik ya, 2,9% untuk INDF, 4,6% untuk ICBP. Lalu JPFA karena harganya juga sudah naik, hari ini terkoreksi 0,3%. Mayora masih naik tipis, AALI juga naik 2,13%. Sepertinya Asta Group ini mulai naik guys ya, AALI Auto. Tadi kita nggak cek UNTR guys ya, UNTR naik apa turun nih ya? Sepertinya saham-saham Astra Group mulai oke ya, mulai naik lagi. Teman-teman bisa nge-watch list ya. Dan untuk saham-saham consumer juga beberapa ada yang mengalami kenaikan ya, seperti DSNG naik 3%, lalu Campina ya naik 1%-an. Dan kita cek ya, BC International, CSRA juga naik ya. Jadi menarik nih ya, karena marketnya juga sudah rebound lagi. Astra International hari ini naik 4,90%. Lalu kita cek juga untuk saham-saham metals dan juga barang baku ya. Seperti Antam hari ini naik tipis 0,34% setelah kemarin juga anjlok. SMGR naik 1,7%. INKP masih naik ya 2,47%, masih sangat layak untuk di hold. MDKA masih naik 1,48%. Kita cek ESA juga ya. ESA cukup menarik ya, naik 2,60%. Lalu MBMA juga masih naik guys. MBMA dari kemarin naik ya. Hari ini naik 8,2%. Nah, kita akan bahas ya guys ya, cara mencari posisi untuk saham-saham yang kemarin anjlok lalu hari ini mulai recover lagi seperti itu. Nah, kita bahas di sini ada saham Auto atau Astra Auto Parts, di mana Auto ini dia turun sudah cukup dalam gitu guys ya. Dari harga 3.000-an ya, dari harga 3.000-an. 3.600 lah ya.
3.600 sampai di sini guys, 1.700 ya, 1790, 1780, 1790. Nah, bagaimana kita mencari posisi ya untuk saham-saham yang baru saja rebound hari ini setelah kemarin itu ada penurunan yang cukup parah ya anjloknya. Nah, yang pertama adalah teman-teman pastikan ya untuk saham-saham yang teman-teman beli hari ini itu teman-teman belinya jangan pas closing, karena ketika dia rebound di closing teman-teman pastinya ini sudah merah lagi ya. Dan pastikan juga teman-teman cicil beli aja, dollar cost averaging, jangan sampai all in karena kita tidak tahu apakah ini beneran rebound atau tidak. Nah, untuk besok dia potensinya ya, ada potensi dia opennya itu turun lalu naik lagi pas closing. Gitu guys. Ini ada dua posisi ya. Sorry, kita hapus dulu. Jadi ada kemungkinan besok dia ada turun di awal sesi lalu berhasil rebound lagi. Nah, ini opsi pertama. Teman-teman bisa beli di area higher low-nya. Ini cicil beli lagi guys, cicil beli. Misalkan teman-teman hari ini beli di 1.800 sampai 1.900 ya. Besok cicil beli lagi kalau misalkan kembali menyentuh level 1.800 gitu guys ya. Untuk auto. Ini saya contohkan aja gitu guys ya, cara kita membeli saham yang pergerakannya sudah mulai reversal atau rebound kembali. Biasanya memang ditandai dengan volume akumulasi yang cukup tinggi, tapi lebih jelas lagi kita harus melihat dari broker summary dan juga money flow-nya seperti apa. Nah, ada potensi kedua. Potensi kedua dia chartnya ini langsung naik ya. Ada yang langsung naik di awal sesi, ada yang dia perlahan-lahan reboundnya. Kalau misalkan reboundnya atau naiknya ini perlahan ya, maka teman-teman bisa coba beli lagi ya, averaging up di bawah level 2000. Misalkan di 1900-an ini masih ada turun misalkan ya. Dia naiknya pelan-pelan dari 1900, teman-teman bisa coba buy on weakness kembali ya di level 2000-an. Averaging up dikit gak masalah gitu guys ya. Lalu ketika dia di pagi hari itu langsung naik tinggi ya, langsung gap up misalkan ya, langsung ada gap up, teman-teman santai dulu. Kalau misalkan sahamnya ada gap up ya, teman-teman sudah terlanjur beli dan profit, ketika mau tambah muatan itu teman-teman sabar dulu ya, karena biasanya di pertengahan sesi atau di awal sesi pukul 10 pukul 11 itu akan ada koreksi lagi. Nah, teman-teman bisa beli di tengah sini, di koreksinya gitu ya. Nanti kan dia kan chartnya gini ya, misalkan dia open gap up ya, tapi dia ada gini ya. Kalau di RTI bisnis biasanya gini ya. Nah, teman-teman ya, ketika dia gap up itu tahan dulu pembeliannya. Tapi ketika sudah banyak yang berjualan ya di area gap up sini ya, karena kan kemarin banyak yang spekulatif buy ya di harga bawah, lalu ada trader-trader yang jualan di sini, pastinya harganya akan turun. Nah, ketika turun teman-teman bisa buy on weakness di sini untuk daily-nya. Lalu ketika dia rebound lagi pasti akan hijau lagi gitu guys. Jadi jangan takut untuk averaging up selama sahamnya masih dalam fase bullish reversal seperti itu. Semoga dapat dipahami guys ya untuk strategi kita besok ya di saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Ingat guys ya, untuk dividend investing teman-teman perhatikan dan kalkulasi kembali dividennya. Silahkan dianalisa kembali. Oke guys, semoga di bulan Juni ini penuh dengan warna hijau, dan terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.